Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 471. Dia akhirnya ada di sini apa? Pemimpin ada di sini. Bagus. Aku akan sampai di malam hari. Feng Yu telah tinggal di rumah selama 2 hari, dan dia akhirnya menerima telepon dari Hou Haitao. Pemimpin militer akhirnya ada di sini. Pemimpin ini seharusnya mengunjungi Bing City Aviation sebelum tahun baru dan pada saat yang sama memeriksa pekerjaan Hou Haitao. Tetapi pemimpin itu memiliki sesuatu dan menunda perjalanannya. Feng Yu telah menunggunya. Sekarang, pemimpin itu akhirnya ada di sini. Feng Yu segera kembali ke kota Bing. Jika dia bisa membuat militer memesan mobilnya, maka Songjiang Motors tidak akan khawatir lagi. Jenderal Gan ini Feng Yu, manajer umum perusahaan mesin kota Bing. Manajer Feng ini Jenderal Gan, dari tentara Shenyang. Meskipun Jenderal Gan telah mendengar tentang Feng Yu, dia masih terkejut melihat Feng Yu. Ini adalah orang yang dipuji oleh kepala arsitek. Manajer Feng, saya mendengar bahwa Anda ingin bertemu dengan saya. Feng Yu menatap orang ini. Hou Haitao tidak memberitahumu mengapa aku ingin bertemu denganmu. Tapi Feng Yu melihat ke bahu Jenderal Gan. Letnan Jenderal. Posisinya tidak rendah. Bisakah dia membuat keputusan? Jenderal Gan, saya ingin tahu apakah tentara membutuhkan kendaraan. Songjiang Motors kami telah memenangkan penghargaan tingkat nasional, dan bahkan kepala arsitek telah memuji mobil kami. Juga, mobil kami juga diekspor ke Rusia. Direktur Hou juga tahu tentang ini. Salah satu alasan Jenderal Gan datang ke pabrik penerbangan kota Bing adalah untuk melihat kendaraan Songjiang Motors. Militer memang memiliki niat untuk membeli sejumlah kendaraan militer baru. Tentara telah menggunakan jeep. Performa jeep hanya biasa-biasa saja dan sering mogok. Para petinggi telah memutuskan untuk membeli sejumlah kendaraan militer yang bagus. Kendaraan ini akan digunakan oleh para pemimpin. Mereka telah menghubungi pabrikan mobil Jepang dan AS, tetapi harganya terlalu tinggi. Satu kendaraan berharga lebih dari 300.000 RMB. Dalam salah satu laporan Hou Haitao, dia menyebutkan bahwa perusahaan mesin kota Bing telah mengembangkan kendaraan off-road mereka sendiri. Tidak hanya eksteriornya yang dirancang dengan baik, tetapi performanya juga luar biasa. Harga juga tidak tinggi. Namun, para petinggi tidak mau membeli merek Songjiang. Mereka mendapat kesan bahwa mobil domestik China tidak bagus. Kendaraan off-road terbaik di China masih model Jeep J2020. Jeep adalah merek yang mapan dan berspesialisasi dalam kategori kendaraan ini. Militer tidak mampu membeli kendaraan dari Jepang dan AS. Ketika mereka hendak pergi ke perusahaan Jeep Beijing untuk membicarakan pembelian mereka, kepala arsitek pergi ke provinsi Longjiang dan telah mengunjungi perusahaan mesin kota Bing. Kepala arsitek memuji kendaraan Songjiang Motors. Militer ingat bahwa Hou Haitao telah merekomendasikan kendaraan perusahaan ini kepada mereka sebelumnya. Karena pemimpin tertinggi China telah memuji merek mobil ini, mereka juga harus menunjukkan dukungan mereka. Para pemimpin militer bertanya-tanya di pasar dan menemukan bahwa Songjiang Motors Off-Road jauh lebih baik daripada Jeep J2020. Mereka puas dengan kinerja kendaraan, tetapi harganya terlalu tinggi. Satu Songjiang Motors Off-Road setara dengan 2 hingga 3 mobil Jeep. Para pemimpin harus memikirkan kembali apakah mereka harus membeli merek Songjiang. Para pemimpin memiliki pendapat yang berbeda, dan petugas yang bertanggung jawab atas pengadaan harus melapor kepada atasan agar mereka dapat mengambil keputusan. Diskusi dilakukan oleh petinggi, dan ini menyebabkan penundaan. Inilah sebabnya mengapa Jenderal Gan harus menunda perjalanannya ke kota Bing. Jenderal Gan, yang mewakili Departemen Logistik, ada di sini untuk bernegosiasi dengan Feng Yu untuk melihat apakah militer bisa mendapatkan diskon. Militer tahu bahwa Songjiang Motors mengekspor kendaraan mereka ke Rusia. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan kendaraan Songjiang Motors. Sekarang, Feng Yu telah mengangkat masalah ini terlebih dahulu, dan Jenderal Gan berada di atas angin. Dia bisa memanfaatkan ini untuk menekan harga kendaraan. Manajer Feng, aku tidak bisa membantumu tentang ini.
Old Ho telah memberitahu kami tentang mobil Anda. Tapi mobilmu terlalu mahal. Lihatlah Jeep Beijing. Harga eceran model terbaru mereka kurang dari 80.000 RMB, dan model termurah mereka dijual seharga 60.000 RMB. Jika kami melakukan pembelian dalam jumlah banyak, kami masih akan mendapatkan diskon. Mobil Anda benar-benar tidak dapat bersaing dengan mereka. Jenderal Gan mengatakan ini dengan sengaja. Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Jenderal Gan bisa mendapatkan ahli untuk menguji kualitas mobil kami. Juga, mobil kami memiliki ruang yang lebih besar dari Jeep. Ini adalah 7-seater, dan bahkan dapat memuat 10 orang. Off-road kami juga memiliki tenaga lebih dan lebih stabil. Ini juga lebih hemat bahan bakar. Ada terlalu banyak fitur yang memenangkan Jeep. Tapi saya bisa membeli setidaknya 2 Jeep dengan jumlah 1 Songjiang off-road. Itu terlalu mahal. Jenderal Gan menggelengkan kepalanya. Jenderal Gan, saya pernah membeli Jeep sebelumnya. Ada terlalu banyak masalah. Itu sering rusak. Tentara kami membutuhkan efisiensi, dan tentara kami harus berada di tempat tertentu dalam waktu tertentu untuk menyelesaikan misi mereka. Jika mereka dimobilisasi dan kendaraan mereka mogok di tengah jalan, misi mereka akan gagal. Tidak akan ada masalah seperti itu dengan kendaraan kami. Selanjutnya, jika para pemimpin bepergian dengan jeep, tulang mereka akan patah karena suspensi. Bagaimana mereka masih bisa memberikan instruksi kepada para prajurit? Suspensi kami jauh lebih baik, dan mobil kami hadir dalam warna hijau militer dan kamuflase. Ini sangat cocok untuk penggunaan militer. Feng Yu melanjutkan dengan fitur-fiturnya. Feng Yu juga membuat sinyal mata ke Hou Haitao. Saya telah memberi Anda 2 juta, mengapa Anda tidak membantu saya? Hou Haitao juga tidak berdaya. Dia seharusnya pergi untuk membuat teh. Dia masih di bawah militer, dan Jenderal Gan adalah atasannya. Jenderal Gan, saya mendengar bahwa Angkatan Darat Rusia juga membeli Songjiang Off-Roads untuk penggunaan militer. Betulkah? Tapi Rusia kaya. Kami tidak punya banyak anggaran. Jika Rusia benar-benar punya uang, Uni Soviet tidak akan hancur begitu cepat. Meskipun Rusia telah mengambil alih sebagian besar kekayaan, mereka juga mengambil alih sebagian utangnya. Juga, rubel telah terdepresiasi, dan nilai aset Rusia menyusut. Sekarang, bahkan Feng Yu dan Kirilenko tidak lagi menggunakan rubel untuk berdagang. Bukan USD. Kami menerima pounds, franc, yen atau mata uang apapun yang Anda miliki, kecuali rubel. Kirilenko telah membuat 2 pesanan dengan Taihua Trading. Satu untuk 300 Songjiang Olimpik, dan yang lainnya untuk 200 Songjiang Off-Roads. Feng Yu juga tidak yakin apakah off-roads itu untuk Angkatan Darat Rusia, tetapi Kota Bing mengklaim bahwa itu dijual ke militer Rusia. Feng Yu tahu bahwa Jenderal Gan berniat membeli mobilnya tapi tidak bisa menerima harganya. Bagus. Selama militer bersedia membeli kendaraannya, Feng Yu siap untuk mendapatkan penghasilan yang lebih rendah. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Beijing Jeep mampu bertahan karena tentara China. Beijing Jeep bahkan menjadi penjualan kendaraan teratas China selama 1 tahun. Produksi tahunan mereka telah melampaui 50.000 unit yang ditandai 2 tahun lalu. Jeep adalah pemimpin industri otomotif China. Jika Songjiang Motors bisa mendapatkan kesepakatan dengan tentara China, mereka juga akan seperti Beijing Jeep. Orang Cina akan lebih mempercayai merek mereka. Inilah alasan mengapa Feng Yu sangat menginginkan kesepakatan ini. Kalau begitu Jenderal Gan, berapa yang Anda inginkan untuk satu kendaraan? Jika kita mampu menjaga biaya kita, kita dapat mencoba untuk membuat kesepakatan. Kami hanya akan memperlakukan ini sebagai mendukung militer kami. Feng Yu berkata setelah berhenti sejenak. Jenderal Gan sangat gembira. Dia sedang menunggu Feng Yu untuk mengatakan ini. Bab 472 Frustrasi Hou Haitao 150,000 RMB per unit. Jenderal Gan, apakah kamu bercanda? Kami bahkan tidak menjual mobil kami ke pemerintah Kota Bing dengan harga ini. Kami akan membuat kerugian jika kami menjual Anda dengan harga ini. Feng Yu tidak berbohong. Biaya Songjiang Motors Off-Road adalah sekitar 160.000 RMB untuk model diesel dan bensin.
Ini karena teknologi perusahaan mesin tidak cukup baik untuk menurunkan biaya. Tetapi jika Beijing Jeep menggunakan teknologi ini untuk membangun kendaraan off-road, biayanya setidaknya 200.000 RMB. Jenderal Gan melihat sikap Feng Yu dan tahu bahwa harga yang dia inginkan terlalu rendah. Meskipun Hao Haitao tidak tahu berapa biayanya, pabrik penerbangannya memperkirakan nilai satu kendaraan sekitar 150.000 hingga 170.000 RMB. Dia telah memberitahu Jenderal Gan tentang perkiraannya, dan dia tidak akan terlibat dalam negosiasi harga. Lalu berapa yang diinginkan manajer Feng untuk satu kendaraan? Jenderal Gan bertanya. Feng Yu tiba-tiba berbalik dan menatap Hao Haitao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hao Haitao melihat dirinya sendiri dan kemudian bertanya. Manajer Feng, mengapa Anda melihat saya? Direktur Hao, apakah pabrik penerbangan akan membeli kendaraan Songjiang Motors kami? Tidak, kami juga memproduksi kendaraan. Mengapa kami harus membeli milik Anda? Lalu kenapa kamu masih di sini? Feng Yu memandang Hao Haitao dengan terkejut. Hao Haitao membuka mulutnya dan menatap Feng Yu. Brengsek, apa artinya ini? Ini pabrik penerbangan kota Bing, dan ini kantorku. Kenapa aku diperlakukan seperti orang luar? Jenderal Gan tidak mengatakan apa-apa. Ini berarti Jenderal Gan juga setuju untuk berbicara dengan Feng Yu secara pribadi. Hao Haitao meninggalkan kantornya sambil merajuk. Di pintu, sekretarisnya melihatnya dan berdiri. Direktur, apakah Anda mencari saya? Ikuti saya ke bengkel. Brengsek. Saya diusir dari kantor saya sendiri oleh dua orang luar. Bagus. Saya tidak akan terlibat dalam kesepakatan ini. Jangan salahkan saya jika kesepakatan ini gagal. Sekretaris Hao Haitao melihat ke kantor Hao Haitao. Kenapa Direktur Hao keluar sendirian? Feng Yu dan Jenderal Gan masih di dalam kantor. Jenderal Gan, apakah tentara hanya akan membeli Songjiang Off-Roads? Itu akan tergantung pada situasinya. Jenderal Gan memberikan jawaban yang tidak jelas. Feng Yu mengerti ketika dia mendengar jawaban Jenderal Gan. Para pemimpin ini juga menginginkan model lain, tetapi para petinggi mungkin tidak menyetujuinya. Off-roads tersebut dapat digunakan untuk pelatihan militer, tetapi mereka tidak dapat menggunakan alasan yang sama untuk model lainnya. Siapa yang akan menggunakan model lain selama perang? Jenderal Gan, saya sarankan untuk membeli mesin diesel off-road Songjiang kami. Ini memiliki lebih banyak torsi dan cocok untuk berbagai jenis kondisi jalan. Selain itu, di bagian belakang kendaraan Anda dapat memilih untuk menempatkan kursi penumpang untuk menambah kapasitas atau melepas kursi untuk mengangkut logistik. Saya akan menjual model ini kepada Anda dengan harga grosir 200.000 RMB per unit. Kualitas diesel China tidak bagus dan mesin diesel perlu dirawat secara teratur. Tapi ini tidak masalah. Jeep J2020 yang digunakan tentara sekarang membutuhkan perbaikan setiap minggu. Mekanik di tentara terlatih dengan baik karena alasan ini. 200.000 RMB. Itu terlalu mahal. Biaya Anda juga tidak terlalu tinggi. Saya juga mendengar bahwa kendaraan yang Anda jual ke CCTV juga tidak terlalu mahal. Jenderal Gan menggelengkan kepalanya. CCTV telah membeli model bensin, dan CCTV juga memberi saya beberapa manfaat untuk iklan kami. Kenyataannya, CCTV telah membayar lebih dari 200.000 RMB. Tapi ini juga terlalu mahal. Jumlah kendaraan yang kami butuhkan sangat banyak. Dengan harga ini, para petinggi tidak akan menyetujuinya. Jenderal Gan, tenang. Saya masih belum selesai. Untuk menunjukkan dukungan kami kepada militer, kami telah memutuskan untuk memberikan satu model Olimpiade edisi prestise kepada tentara untuk setiap 10 Songjiang Off-Roads yang Anda beli. Versi Songjiang Olympic Luxury ini berharga lebih dari 200,000 RMB. Jika Anda membeli 1000 off-roads, kami akan menambahkan 100 mobil Olimpiade. Feng Yu berkata dan menunjukkan jari telunjuknya. Apa? Model Olimpiade gratis. Beli 10 gratis 1. Jenderal Gan memandang Feng Yu. Anak ini tahu apa yang dia inginkan. Semua pemimpin di tentara ingin berganti mobil. Sebagian besar pemimpin di militer masih menggunakan kendaraan bendera merah tua. Hanya ada beberapa Audi 100 di tentara.
Tak perlu dikatakan, tidak ada Audi 200. Sekarang, para petinggi telah menyetujui anggaran untuk membeli kendaraan baru. Tetapi jika mereka membeli mobil mewah, mereka tidak akan bisa menjawab ke petinggi. Usulan Feng Yu akan menyelesaikan masalah ini. Para pemimpin akan mendapatkan mobil baru, dan mereka masih bisa menjelaskan kepada atasan. Feng Yu mengangkat tehnya dan perlahan meminumnya. Metode ini tidak terpikirkan olehnya. Dia mendapat ide ini dari para pemimpin militer dari kehidupan sebelumnya. Feng Yu mengira ini adalah lelucon. Tapi sepertinya lelucon ini sangat berguna. Hanya model Olimpiade Songjiang Motors. Jenderal Gan bertanya. Feng Yu mengangkat alisnya. Jenderal Gan tertarik. Saya bisa memberi Anda model lain, termasuk Songjiang Motors Red Star. Tapi itu tidak akan menjadi satu mobil untuk setiap 10 kendaraan yang dibeli. Kita bisa mendiskusikan detailnya. Feng Yu tersenyum. Aku tidak bisa membuat keputusan sekarang. Tapi kami akan mempertimbangkan proposal Anda. Saya akan melapor kepada para pemimpin saya dan akan memberi Anda balasan begitu mereka memutuskan. Jenderal Gan berpikir sejenak dan menjawab. Jenderal Gan tidak memikirkan metode ini. Sekarang, Feng Yu telah membuat proposal ini, dan dia perlu meninjau kembali rencana pengadaan mereka. Mereka mungkin menambah jumlah kendaraan karena proposal ini. Mereka memiliki rencana untuk membeli lebih banyak Jeep akhir tahun ini. Sekarang, dipastikan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan mobil Jepang dan Amerika. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Setelah konfirmasi Anda, saya akan membiarkan pabrik saya meningkatkan produksi kami. Kami akan menyiapkan perintah militer terlebih dahulu. Feng Yu berdiri dan berjabat tangan dengan Jenderal Gan. Hou Haitao pergi ke bengkel untuk melakukan putaran pengawasan. Dia pikir negosiasi antara keduanya akan gagal. Tanpa dia, satu sisi akan mencoba menekan harga, dan yang lain akan mencoba meningkatkan jumlahnya. Bagaimana keduanya bisa membuat kesepakatan? Tapi Hou Haitao melihat mereka berdua berjalan keluar dari kantornya dengan penuh senyuman. Jenderal Gan bahkan mengantar Feng Yu ke pintu. Mata Hou Haitao terbuka lebar. Apa yang terjadi? Keduanya telah membuat kesepakatan. Mustahil. Ada perbedaan yang signifikan antara harga dalam pikiran mereka. Negosiasi mereka juga tidak akan berjalan mulus meskipun pembicaraan tidak gagal. Bagaimana mereka menyelesaikannya? Direktur Hou, saya akan bergerak dulu. Saya masih harus kembali ke perusahaan mesin untuk meminta mereka meningkatkan produksi. Feng Yu melambai ke Hou Haitao dan pergi. Hou Haitao melihat ke belakang Feng Yu dan kemudian menoleh ke Jenderal Gan dengan linglung. Hu tua. Jenderal Gan melambaikan tangannya di depan Hou Haitao. Ah, kalian berdua telah membuat kesepakatan. Tanya Hou Haitao. Ini luar biasa. Kami masih belum menyelesaikan detailnya, tetapi kami sedang mengerjakan beberapa hal. Saya masih perlu melapor kepada para pemimpin sebelum kami dapat mengkonfirmasi kesepakatan ini. Apa yang salah? Anda tampaknya tidak senang mendengar bahwa kami telah mencapai kesepakatan. Jenderal Gan memandang Hou Haitao. Anda adalah orang yang memperkenalkan Feng Yu kepada saya. Selain itu, pabrik penerbangan Anda hanya memproduksi mobil van. Kendaraan Anda tidak cocok untuk penggunaan militer. Tidak, bagaimana saya bisa tidak bahagia? Kami akan bertemu Wakil Komandan Wang dari Angkatan Darat Provinsi nanti sore. Senang. Apa yang bisa dibanggakan? Kenapa mereka bisa membuat kesepakatan dalam waktu sesingkat itu? Saya perlu menelepon para pemimpin untuk melaporkan tentang proposal Feng Yu. Old Hou, pinjamkan aku telepon kantormu. Terbentur. Hou Haitao terdiam. Sial, saya lockout dari kantor saya sendiri lagi. Kantor siapa ini? Bab 473. Polisi baik polisi jahat Feng Yu kembali ke perusahaan mesin dan mengobrol dengan Li Mingde sebentar. Setelah tahun baru, kendaraan Songjiang Motors mulai menayangkan iklan mereka di CCTV. Pada saat yang sama, iklan cetak diterbitkan di banyak surat kabar provinsi. Saat Songjiang Motors muncul di CCTV dan Bing City telah melakukan pembelian massal, orang-orang mulai memperhatikan kendaraan Songjiang Motor. Tapi penjualannya tidak meningkat. Perusahaan mesin masih menimbun mobil.
Feng Yu dan yang lainnya siap untuk ini. Kendaraan mereka mahal dan keluarga biasa tidak mampu. Juga, merek Songjiang tidak terkenal. Bahkan dengan upaya pemasaran yang agresif, penjualan mereka tidak dapat segera meningkat. Untungnya Kirilenko telah membeli mobil mereka. Feng Yu percaya bahwa gudangnya tidak akan penuh dengan mobil yang tidak terjual pada musim dingin tahun ini. Dia masih bisa memulihkan sebagian dari investasinya. Feng Yu melihat angka penjualan dan memperhatikan bahwa model Olimpiade adalah model terlaris. Red Star dan Off-Roads tidak laku. Feng Yu bertanya-tanya apakah model bintang merah diperkenalkan ke pasar terlalu dini. Apakah orang-orang sekarang tidak menyukai mobil bisnis jenis ini? Desain eksterior mobil bisnis tidak sekasar off-roads dan tidak seindah mobil sedan kecil. Tapi model ini efisien dan nyaman. Fu Guangzheng juga telah melakukan survei pasar tentang model ini di wilayah selatan. Dia merasa bahwa harus ada pasar untuk model ini. Ketika pabrik cabang di Guangdong sudah siap, model ini harus diproduksi di sana. Provinsi-provinsi Tenggara adalah yang pertama menjadi makmur. Ada banyak pengusaha kaya di sana. Penjualan model ini harus lebih baik di sana. Pabrik cabang lainnya harus memproduksi Songjiang Off-Roads. Mereka harus lebih fokus memproduksi model mesin diesel. Model off-road mesin bensin masih belum bisa memenangkan J2020. Jeep J2020 terlalu murah. Li Mingde juga setuju. Mereka harus memproduksi lebih banyak model penjualan yang lebih baik. Perusahaan mesin juga kekurangan dana. Kendaraan yang tidak terjual itu telah mengunci sebagian besar dana mereka. Feng Yu masih bersikeras untuk tidak mengurangi investasi RD. Meskipun produksi perusahaan mesin meningkat, keuntungan mereka menurun. Keuntungan dari kendaraan jauh lebih kecil daripada mesin pertanian dan sepeda motor. Juga kota telah memberikan pembebasan pajak kepada perusahaan mesin. Feng Yu tidak dapat membiarkan Taihua Trading menjadi distributor utama atau menggunakan dana dari Taihua Trading. Kota hanya memberikan pembebasan pajak kepada perusahaan mesin tetapi tidak Taihua Trading. 3 hari kemudian, Feng Yu menerima telepon dari Hao Haitao yang memintanya pergi ke pabrik penerbangan untuk membicarakan kesepakatan militer. Jika bukan karena Jenderal Gan berpangkat lebih tinggi dari Hou Haitao, dia tidak akan pernah melakukan panggilan ini. Mengapa pembicaraan tidak bisa dilakukan di perusahaan mesin? Mengapa mereka harus memilih pabrik penerbangan? Kali ini, Hou Haitao tidak akan pernah membiarkan negosiasi berada di kantornya. Jika Anda berdua ingin berbicara, pergi ke ruang pertemuan. Feng Yu dan Li Mingde tiba di ruang pertemuan pabrik penerbangan. Ketika mereka memasuki ruangan, mereka hampir dibutakan oleh medali mengkilap. Brengsek. Ini hanya pembicaraan tentang rincian kontrak. Apakah ada kebutuhan untuk memobilisasi 6 jenderal? Selain Jenderal Gan, 5 lainnya semuanya Mayor Jenderal. Hao Haitao menyapa para jenderal dan pergi. Dia tidak tertarik untuk hadir dalam pertemuan ini. Selamat pagi, Manajer Feng. Seorang Mayor Jenderal mengulurkan tangannya ke arah Li Mingde. Li Mingde memandang Feng Yu dengan malu dan berbalik ke arah Mayor Jenderal. Saya Li Mingde. Ini adalah pemegang saham utama perusahaan mesin kami, Feng Yu, Manajer Feng. Mayor Jenderal itu memandang Feng Yu dan kemudian Jenderal Gan. Dia melihat Jenderal Gan mengangguk padanya. Pemuda ini adalah pemegang saham utama perusahaan mesin. Feng Yu bertanya dengan keras. Jenderal Gan, apakah Anda semua sudah memutuskan? Apakah kita menandatangani kontrak hari ini? Feng Yu pura-pura tidak melihat tangan Mayor Jenderal yang terulur itu. Saya orang yang picik, apa yang bisa Anda lakukan? Batuk. Manajer Feng, kita tidak bisa segera menandatangani kontrak. Kami masih belum memutuskan apakah akan membeli mobil Anda. Jenderal Gan menjawab dan menatap Mayor Jenderal itu. Hah? Anda menerima penawaran yang lebih baik dari kami? Feng Yu bertanya. Karena militer telah mengirim begitu banyak jenderal ke sini untuk pembicaraan, mereka pasti akan membeli kendaraan Songjiang Motors. Mereka hanya ingin menekan harga dan mendapatkan kondisi yang lebih baik. Feng Yu tidak peduli dengan semua orang ini. Meskipun dia bukan negosiator yang baik dan Li Mingde juga tidak jauh lebih baik, tetapi dia yakin bahwa dia lebih baik daripada orang-orang dari militer ini.
Dalam kehidupan sebelumnya, militer telah melakukan beberapa pembelian dengan harga lebih tinggi. Ini karena para jenderal ini tidak tahu bagaimana bernegosiasi. Tentu saja, Jeep Beijing. Kami telah membeli Jeep mereka lebih dari sekali. Kendaraan mereka dibuat dengan sangat baik. Masih Mayor Jenderal yang menjawab. Feng Yu meliriknya. Ada 5 Mayor Jenderal dan 1 Letnan Jenderal di ruangan ini. Mengapa orang ini begitu banyak bicara? Feng Yu tidak tahu bahwa pengadaan kendaraan ini telah ditangani oleh Mayor Jenderal ini. Dia telah membeli Jeep Beijing untuk militer. Bos Beijing Jeep dan dia adalah kerabat. Oh, lalu kenapa kamu tidak terus membeli dari Beijing Jeep? Saya tidak ingin pamer, tapi kendaraan kita masih bisa dikendarai setelah menabrak 5 Beijing Jeep J2020. Feng Yu berkata dengan bangga. Para jenderal militer tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar perbandingan seperti itu. Manajer Feng, kita tidak akan membicarakan hal lain. Spesifikasi Songjiang Off-Roads Anda luar biasa. Kami tertarik untuk membeli mobil Anda. Tapi harganya terlalu tinggi, kata Jenderal Gan. Apakah itu mahal? Saya akan tetap mengatakan hal yang sama. Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Tentara Rusia telah memesan kepada kami. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan kita memiliki kualitas yang baik. Juga, harga untuk Rusia jauh lebih tinggi daripada yang saya tawarkan kepada Anda. Saya sudah menawarkan mobil gratis untuk setiap 10 kendaraan yang Anda beli. Bisakah Beijing Jeep memberi Anda penawaran yang begitu menarik? Jumlah yang digunakan untuk membeli 10 mobil dari Anda cukup untuk membeli lebih dari 20 Jeep. Apakah masih perlu hadiah gratis? Itu adalah Mayor Jenderal yang sama. Lalu kenapa kamu tidak pergi ke Beijing Jeep? Feng Yu bertanya kembali. Manajer Feng, kami sangat tulus untuk bekerja dengan Anda. Juga kami mewakili militer negara. Feng Yu melirik Jenderal Gan. Negara dapat mengambil keuntungan dari kita rakyat jelata. Jika bukan demi militer yang melindungi negara kita, aku bahkan tidak akan menawarkanmu membeli 10 gratis 1. Jenderal Gan hampir muntah darah. Siapa yang mau memanfaatkanmu? Kami ingin membeli barang dari Anda dan bukankah kami harus menawar harga? Dia ingin memanfaatkan negara dan militer untuk menekan harga. Tapi Feng Yu menggunakan alasan yang sama untuk mencegah mereka melakukannya. Dari perkiraan kami, biaya per unit Anda tidak lebih dari 170.000 RMB. Namun Anda ingin menjual kami dengan harga 200.000 RMB per unit. Tarif ini tidak dianggap tinggi, kata Mayor Jenderal berkacamata. Feng Yu mengangkat satu jari dan bertanya, dari mana Anda mendapatkan 170.000 RMB ini? Tahukah Anda bahwa pekerja perusahaan mesin kami mendapatkan upah setidaknya 20% lebih banyak daripada pabrik lain? Tahukah Anda bahwa pekerja kami mendapatkan imbalan bulanan setiap bulan? Apakah Anda tahu berapa banyak yang kami habiskan untuk jalur produksi dan pabrik? Tahukah Anda berapa banyak yang kami investasikan untuk teknologi tersebut? Anda tidak tahu tentang ini dan bagaimana Anda bisa menentukan biaya kami? Apakah Anda memperkirakan biaya kendaraan kami berdasarkan beratnya? Biaya. Bukan Anda yang menentukan berapa biaya per kendaraan. Kami adalah orang-orang yang memutuskan nilai mobil. Personil militer Anda dapat datang dan memeriksa rekening perusahaan mesin kami. Bahkan pemerintah kota Bing tidak akan setuju jika Anda memeriksa akun kami. Kita lihat siapa yang akan menang dari negosiasi ini. Bab 474. Polisi baik polisi jahat bagian 2. Setelah Feng Yu selesai, dia menatap Li Mingde. Li Mingde segera mendapat petunjuk. Dia memberi pihak lain kesempatan untuk berbicara. Mobil yang kami jual ke Rusia jauh lebih mahal daripada yang kami tawarkan kepada Anda. Juga kami dapat memperoleh beberapa keuntungan karena pembebasan pajak ekspor. Sekarang perusahaan mesin kami tidak menghasilkan uang dan kami bahkan mungkin mengalami kerugian. Kami juga bukan perusahaan yang sepenuhnya swasta. Selain manajer Feng dan manajer Fu, pemerintah kota Bing hanyalah pemegang saham perusahaan. Kami juga mewakili Tiongkok. Pihak lain ingin mengatakan sesuatu, tetapi Feng Yu melanjutkan. Perusahaan mesin kota Bing kami telah mempekerjakan beberapa ribu pekerja.
Jika kita memasukkan pekerja pensiunan dan keluarga pekerja itu akan menjadi puluhan ribu orang tergantung pada perusahaan kita. Jika berdasarkan apa yang Anda inginkan, kami harus menjual kendaraan Anda dengan kerugian, lalu bagaimana kami akan membayar gaji para pekerja? Bagaimana keluarga pekerja kita akan bertahan? Manajer Feng, dengarkan aku. Kami tidak pernah mengatakan bahwa Anda harus menjual mobil kepada kami dengan kerugian. Kami hanya berharap bahwa Anda akan menurunkan harga. Lagi pula kami menghabiskan uang pemerintah. Feng Yu benar-benar ingin memberitahunya bahwa mereka menghabiskan uang pembayar pajak kita. Lalu kamu mau berapa? 190.000 RMB dan masih akan ada satu kendaraan gratis untuk setiap 10 mobil yang dibeli. Juga, setiap 100 kendaraan Anda harus memberi kami satu lagi model Olimpiade edisi mewah. Brengsek. Harga ini hampir merupakan biaya produksi perusahaan mesin. Sebelum Feng Yu bisa menjawab, Li Mingde menolak lamaran ini. Maaf. 190.000 RMB dan ketentuan tambahan beli 100 gratis satu kendaraan tidak dapat diterima. Kami menolak untuk menerima ini. Kami telah membuatnya sangat jelas. Perusahaan kami juga perlu memberi makan banyak orang. Kami lebih suka tidak menjual kendaraan kami daripada menjual mobil kami dengan kerugian. Selain itu, tidak seperti mobil kami tidak dapat menemukan pembeli. Selain dari Rusia, kami telah menerima 2 pesanan dari kota lain. Harga mereka jauh lebih tinggi dari yang kami tawarkan kepada Anda. 200.000 RMB per kendaraan dan satu kendaraan gratis untuk setiap 10 pembelian. Ini adalah penawaran terbaik kami. Manajer Feng, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan mendukung militer China dan akan memberi kami tawaran yang bagus? Kenapa kamu menyanyikan lagu yang berbeda sekarang? Feng Yu berpura-pura bermasalah dan memandang Li Mingde. Li Tua, mengapa kita tidak memberi tentara beberapa edisi mewah lagi dari model Olimpiade? Kita harus mengambil kondisi tambahan mereka dari satu kendaraan gratis untuk setiap 100 pembelian. Kami hanya akan menerima kekalahan ini. Li Mingde melihat gerakan tangan Feng Yu di bawah meja dan berkata dengan benar. Manajer Feng, Anda bukan orang yang melakukan tembakan di perusahaan mesin. Saya adalah manajer umum, dan saya harus bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan. Bagaimana saya bisa menjawab kepada para pekerja jika kami akan menjualnya dengan harga serendah itu? Li Tua, bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Saya adalah pemegang saham utama perusahaan, dan ini diselesaikan. Saya menyebut tembakan di perusahaan. Jenderal Gan, ayo tanda tangani kontraknya sekarang. Jenderal Gan dan yang lainnya tercengang. Kontrak apa? Apakah kami bahkan menyetujui persyaratan Anda? Tetapi para jenderal melihat Feng Yu dan Li Mingde mulai berdebat. Jika mereka terus menekan harga lebih jauh, pembicaraan akan gagal. Para petinggi telah memberitahu mereka bahwa para pejabat tinggi menyukai kendaraan Songjiang Motors. Mereka bahkan memuji kendaraan ini di depan umum. Bagaimana mungkin mereka tidak membeli sejumlah kendaraan ini? Di ruang rapat, para mayor jenderal yang bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berbicara pun frustrasi. Sepertinya mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk berbicara dalam pertemuan ini. Li Mingde melihat para jenderal tidak langsung setuju, dia melanjutkan dengan tindakannya. Manajer Feng, Anda tidak dapat menandatangani kontrak ini. Saya adalah manajer umum, dan saya harus bertanggung jawab atas perusahaan. Manajer Fu juga belum menyetujui kesepakatan ini. Kami telah sepakat bahwa akulah yang bertanggung jawab atas penjualan. Bahkan jika manajer Fu ada di sini, dia juga harus mendengarkanku. Feng Yu berkata dengan nada yang tidak menyenangkan. Jenderal Gan menoleh ke yang di sampingnya. Kalian berdua harus mengobrol dengan manajer Li. 2 mayor jenderal berdiri dan menyeret Li Mingde keluar dari pertemuan. Di jalan keluar, Li Mingde mulai mengutuk dan memaki Feng Yu. Feng Yu terdiam. Li Mingde ini sedang melakukan pertunjukan atau dia mengambil kesempatan ini untuk mengutuknya. Manajer Feng, orang-orang yang tidak penting itu telah pergi. Bisakah kita melanjutkan dengan detail kecil kontrak? Jenderal Gan tersenyum. Rincian kecil apa yang perlu kita diskusikan? Feng Yu mengerutkan kening. Orang tua ini masih ingin menawar. Syaratnya akan tetap sama.
Pembelian kami bebas pajak. Jenderal Gan mengatakan ini dengan percaya diri. Ini adalah kartu terakhirnya di lengan bajunya. Bebas pajak. Anda harus menurunkan tarif Anda lebih jauh. Jenderal Gan tidak mau menyebut istilah ini. Tetapi dia tahu bahwa Feng Yu tidak akan pernah menurunkan harga jika dia tidak menambahkan tawaran ini ke dalam kesepakatan. Feng Yu mengangkat alisnya. Bebaskan pajak. Jika tawaran ini ditawarkan kepadanya 2 tahun kemudian itu akan sangat menarik. Tapi tahun ini, lengan mobil perusahaan mesin tidak perlu membayar pajak. Maafkan saya. Pabrik mobil kami tidak perlu membayar pajak tahun ini. Feng Yu menjawab dengan tenang. Jenderal Gan linglung. Apa? Mereka tidak perlu membayar pajak. Dia menoleh ke mayor jenderal lainnya dan melihat bahwa mereka juga terkejut. Manajer Feng, jika kita akan membeli lebih banyak kendaraan, dapatkah Anda memberi kami harga yang lebih baik? Jenderal Gan tidak lagi percaya diri. Feng Yu mengetuk meja. Kalian semua harus tahu berapa tarif sebenarnya yang saya kutip dari Anda. Ini kurang dari 170.000 RMB. Jumlah ini sama dengan perkiraan biaya kami. Kalian semua telah melihat bagaimana reaksi Li Tua tadi. Saya hanya setuju untuk memberi Anda model Olimpiade versi mewah, dan dia ingin mengeluh kepada pemegang saham Hong Kong. Jika saya menurunkan harga lebih jauh, bagaimana para pekerja akan memandang saya? Feng Yu tahu dengan jelas bahwa militer mampu menghabiskan uang di era ini. Cina telah bermurah hati dengan pengeluaran militer mereka. Tarif yang dia tawarkan kepada militer lebih rendah daripada yang dia berikan ke CCTV. Jika dia menurunkan harga lebih jauh, dia benar-benar akan merugi. Itu seperti yang dikatakan Li Mingde barusan. Dia lebih suka tidak menjual daripada menjual kendaraan ini dengan rugi. Meski mendapatkan beberapa keuntungan tambahan dari kesepakatan ini, Jenderal Gan masih belum puas. Atasannya bersedia menerima harga ini, tetapi itu juga akan mencerminkan fakta bahwa dia tidak dapat menawarnya lebih rendah. Manajer Feng, perusahaan mesin juga membuat sepeda motor, kan? Militer juga membutuhkan sepeda motor. Mengapa Anda tidak memberi kami beberapa sepeda motor sebagai hadiah gratis? Jenderal Gan tiba-tiba memikirkan ide ini. Feng Yu menjawab dengan ekspresi menyakitkan. Baik. Untuk setiap 100 kendaraan, saya akan memberi Anda sepeda motor. Manajer Feng, bisnis Anda sangat sukses. Jangan pelit begitu. Untuk setiap 100 kendaraan, beri kami 10 sepeda motor Songjiang 125 cm kubik. Mustahil. 2 motor Songjiang 125 cm kubik adalah batas saya. Feng Yu menjawab. Tambah 2 lagi motor 100 cm kubik Songjiang. Tentara tidak akan melupakan kontribusi Anda. Kami akan memberikan sebuah plakat kepada perusahaan mesin Anda. Jenderal Gan melambaikan tangannya dan berkata, brengsek, itu hanya sebuah plakat. Anda pikir perusahaan mesin adalah perusahaan milik negara dan membutuhkan plakat ini untuk mendapatkan proyek. Kecuali tentara bersedia membantu kami beriklan. Feng Yu melemparkan apa yang dia inginkan pada Jenderal Gan. Hah? Kami membantu Anda beriklan. Tidak. Bagaimana tentara dapat membantu perusahaan Anda beriklan? Jenderal Gan menjadi gila. Bagaimana manajer Feng ini bisa memberikan saran seperti itu? Aku tidak membutuhkanmu untuk mengatakan apa-apa. Saya hanya perlu izin untuk menerbitkan beberapa foto. Misalnya, tentara yang berdiri di samping kendaraan kita. Kendaraan tersebut tidak memerlukan plat registrasi militer dan tidak akan menyebutkan dari unit mana kendaraan tersebut berasal. Apakah ini tidak diperbolehkan? Erem. Baiklah. Kemudian untuk setiap 100 kendaraan, beri kami satu Songjiang 125 cm kubik lagi. Saya tidak bisa memberikan satu lagi sepeda motor Songjiang 125 cm kubik. Saya hanya bisa memberi Anda satu lagi sepeda motor 100 cm kubik Songjiang untuk setiap 100 kendaraan. Sepakat. Bab 475. Agresi Li Mingde sangat marah ketika dia meninggalkan pabrik penerbangan. Hou Haitao juga berusaha membantu membujuk dan menenangkannya. Tapi setelah dia naik mobil, ekspresi wajahnya berubah kembali normal. Dia bertanya dengan penuh semangat. Manajer Feng, bagaimana?
Apakah kontrak ditandatangani? Tunjukkan padaku sekarang. Feng Yu melemparkan kontrak itu ke Li Mingde. Dia masih sakit karena kutukan dan sumpah serapah dari Li Mingde sebelumnya. Li Mingde tersenyum. Manajer Feng Andalah yang meminta saya untuk bertindak. Bagaimana aktingku? Baik sekali. Terutama bagian di mana Anda menunjuk saya dan mulai memarahi saya. Itu spektakuler. Saya pikir Anda benar-benar memarahi saya. Feng Yu memutar matanya. Li Mingde pasti menunggu kesempatan ini untuk memarahiku. Iya. Ini semua hanya akting. Maafkan saya. Biarkan saya melihat kontraknya. Mari kita lihat kontraknya dulu. Li Mingde tidak tahu bagaimana melanjutkan percakapan, jadi dia memilih untuk diam. Li Mingde membalik kontraknya dan jumlah total kendaraannya adalah 000. Mata Li Mingde terbuka lebar. Ini adalah pesanan besar. Dia telah berdiskusi dengan Feng Yu dan berpikir bahwa yang paling banyak dipesan oleh militer adalah 1.000 kendaraan. Ini sempurna. 3.000 mobil. Untuk setiap 10 kendaraan yang dibeli, satu model Olimpiade edisi Prestige akan diberikan kepada mereka secara gratis. Setiap pembelian 100 kendaraan, perusahaan mesin memberi mereka satu kendaraan Songjiang Olympic Luxury Edition plus 2 sepeda motor Songjiang 125 cm3 plus 3 sepeda motor Songjiang 100 cm3. Meskipun keuntungan dari kesepakatan ini tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Li Mingde membuat perhitungan mental. Keuntungannya sekitar 6.000 hingga 7.000 RMB per kendaraan. 3.000 kendaraan berarti keuntungannya hampir 20 juta. Itu hebat. Manajer Feng, dengan pesanan ini, itu akan membantu pemasaran kami. Hah, tunggu sebentar. Ini adalah perintah militer, dan kami tidak diizinkan untuk mempublikasikan ini. Li Mingde bertanya. Siapa bilang kita tidak bisa mempublikasikan ini? Hubungi surat kabar Longjiang, surat kabar malam dan juga dialer kami di provinsi lain segera. Kami akan menerbitkan artikel di koran tentang kesepakatan ini. Kami tidak hanya akan membicarakan kesepakatan ini, tetapi kami juga harus menunjukkan bahwa kami tidak menghasilkan uang dari kesepakatan ini. Kami melakukan ini untuk berkontribusi pada bangsa. Yang terpenting, dapatkan beberapa tentara berseragam lengkap untuk berdiri di samping jet kamuflase off-roads kami. Ambil serangkaian gambar dan publikasikan di koran. Tidak bisa mempublikasikan. Jika saya tidak dapat mempublikasikan kesepakatan ini, mengapa saya menurunkan tarif untuk mereka? Hasilkan hanya 6.000 hingga 7.000 RMB dari kendaraan 200.000 RMB. Keuntungannya bahkan tidak 5%. Apa katamu? Merupakan pelanggaran untuk menyamar sebagai tentara. Li Mingde terkejut. Apakah manajer Feng sudah gila? Ini akan menyinggung militer. Mereka telah setuju. Dapatkan mereka yang baru saja pensiun dari tentara. Mereka tidak perlu memakai pangkat dan medali mereka. Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan tentara yang baru pensiun dari Angkatan Darat, Laut dan Udara. Jika mereka setuju untuk menjadi model kami, saya dapat memberi mereka masing-masing sepeda motor. Kata Feng Yu, apa yang harus ditakuti? Siapa yang ingin meniru tentara? Mengapa pensiunan tentara tidak boleh berfoto dengan seragam lama mereka? 2 hari berikutnya, gambar semua jenis tentara berseragam mereka muncul di setiap surat kabar di setiap provinsi. Jika bukan Februari sekarang, orang mungkin mengira itu mendekati Hari Tentara Pembebasan Rakyat. Selain gambar di koran, ada artikel serupa di semua surat kabar. Tentara kami telah membeli sejumlah XX kendaraan Songjiang Off-Roads. Militer kami telah meningkatkan kekuatan tempur mereka. Artikel-artikel itu tidak menyebutkan angka pasti jumlah kendaraan yang dibeli dan juga seberapa kuat militernya. Namun ditambah dengan gambar-gambarnya, para pembaca semua percaya dengan apa yang tertera di artikel-artikel tersebut. Banyak orang juga memperhatikan kendaraan off-road Songjiang yang tampak megah dalam gambar. Tidak peduli apakah mereka mampu membeli kendaraan ini, mereka semua ingat merek ini. Para distributor di berbagai provinsi juga menggunakan perintah militer ini untuk berbicara dengan pemerintah daerah mereka. Pada era ini, kondisi jalan tidak sebaik tahun-tahun mendatang. Banyak jalan menuju kabupaten tidak disemen.
Para distributor tersebut mengambil kesempatan untuk mempromosikan kendaraan Songjiang Off-Roads. Bodinya tinggi dan memiliki mesin yang bertenaga. Suspensinya juga sangat bagus dan interiornya sangat luas. Pada akhirnya, Songjiang Off-Roads terjual lebih baik daripada model Olimpiade Songjiang. Di kantor First Automobile Works Direktor, para kepala departemen berkumpul. Kantor itu dipenuhi asap. Pikirkan solusi dan buat rencana. Jika ini terus berlanjut, penjualan Audi 100 kami tidak akan mencapai target kami. Lihatlah bagaimana Songjiang Motors menjual kendaraan mereka. Siapa yang mengatakan bahwa kita dapat mengabaikan Songjiang Motors dan mereka bukan ancaman bagi kita? Direktur Zhao mengetuk meja dan bertanya. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Direktur Zhao juga telah menyetujui pernyataan itu sebelumnya. Sekarang, dia berbalik dan mulai menyalahkan orang lain. Songjiang Motors hanya sepelemparan batu dari kami di kota Bing. Kemarin, kabupaten di sekitar kota Jilin telah memesan Songjiang Motors. Tidakkah kalian semua merasa malu? Direktur Zhao sangat marah. Pekerjaan mobil pertamanya belum mulai menekan Songjiang Motors, tetapi Songjiang Motors sudah naik ke kepala mereka. Ini memalukan. Direktur Zhao, kami telah memeriksa mobil Songjiang Motors. Performa mereka lebih baik dari kendaraan kami. Namun, mereka telah menerapkan langkah-langkah perlindungan di mesin mereka. Kami tidak yakin bisa membongkar mesin tanpa merusak komponen inti. Salah satu pemimpin berkata dengan lembut. Pikirkan cara. Apa yang dilakukan para insinyur dan mekanik? Bagaimana kami bisa kalah dari pabrik pembuat traktor? Direktur Zhao menjadi lebih marah. Oke. Direktur Zhao, saya akan memimpin mereka untuk melihat teknologi Songjiang Motors. Pemimpin itu berkata dan meninggalkan ruangan. Para pemimpin lainnya mengutuknya di dalam hati mereka. Anda meninggalkan ruangan, dan kami masih harus menanggung beban Direktur Zhao. Direktur Beijing Benz Automotive Co. juga berang. Songjiang Motors sangat menjijikkan. Mereka telah merebut perintah militer dari mereka. Jika tentara menggunakan jumlah yang sama untuk membeli Jeep J2020 mereka, itu akan menjadi pesanan hampir 10.000 kendaraan. Itu berarti mereka akan melebihi 100.000 kendaraan penjualan tahun ini. Departemen Penjualan dan Departemen Teknologi. Kembalilah dan renungkan dirimu sendiri. Cari tahu di mana perbedaan antara kendaraan kami dan mereka. Mengapa mereka bisa merebut pesanan dari kita? 10.000 kendaraan memberikan dampak yang signifikan bagi mereka. Keuntungannya setidaknya puluhan juta. Mereka bisa melakukan banyak hal dengan jumlah ini. Tidak hanya Songjiang Motors yang merebut pesanan militer dari Beijing Benz Automotive. Bahkan toko retail mereka terpengaruh. Banyak pelanggan mereka mengatakan bahwa Jeep mereka tidak sekuat Songjiang Off-Road setelah mereka menguji coba Jeep mereka. Ini semakin menurunkan penjualan mereka. Omong kosong apa yang mereka bicarakan. J2020 kami hanya jual berapa dan berapa harga jual Songjiang Off-Road. Di Shanghai Automotive Industry Corporation, direktur juga frustrasi. Mereka dengan percaya diri membeli lini produksi Santana dan berpikir bahwa mereka dapat menempati segmen pasar mobil kelas menengah ke bawah. Mereka ingin menjadi produsen mobil top China. Tapi Songjiang Motors, yang mereka pandang rendah tiba-tiba memasuki segmen pasar ini. Tidak hanya mereka mengembangkan mobil yang lebih baik dari mereka, tetapi harga ecerannya hampir sama dengan mereka. Selain itu, Songjiang Motors mampu menjual kendaraan mereka ke seluruh China dalam waktu singkat. Penjualan Santana mereka turun drastis. Meskipun mereka memiliki merek yang mapan, sejarah panjang, dan angka penjualan yang dapat diterima, Songjiang Motors di bawah taglin dikembangkan dan dibuat di China akan menyusul mereka cepat atau lambat. Semua produsen mobil besar di China merasa terancam oleh Songjiang Motors. Tetapi kepala arsitek telah memuji perusahaan ini, dan mereka tidak dapat menekan perusahaan ini secara terbuka. Anda mengklaim memiliki teknologi canggih. Kita akan bersaing dengan teknologi. Saya tidak percaya bahwa setelah membangun mobil selama bertahun-tahun, teknisi kami akan kalah dari pabrik traktor. Semua perusahaan milik negara mulai mengembangkan teknologi baru dan Feng Yu kembali ke Beijing. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.